Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dari Pak Camat diwakili oleh Pak Lukman dan Pak Hambali yang dibagi Pak Sudrajat. Alhamdulillah lingkup kecamatan sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah hadir juga Pak Kiai kita, Ketua BPD Pak Kiai Aceh Isnai Sage, lalu Ibu Kader ya dipimpin oleh PPPKK Ibu Haja Sriyanti, lalu juga Pak Sekdes hadir ya, kaum pemerintah seluruh kaum bendahara hadir mewakili yang tidak hadir. Nah, jadi ada Mbak Binsa ada ya, Pak Doni dalam perjalanan turun tiket LPM bagi mobil teristimewa Pak RT Pak RW hampir mewakili Pak Lukman hadir semua ya setiap wilayah. Alhamdulillah dari Dinas juga hadir, sentra pendidikan, para kepala sekolah Pak Juanda. SD berapa ya? SD berapa? SD 1 Pak Adai, SD Babakan 2 Pak Kiai PCNU Pak Kiai Gojawi hadir. Alhamdulillah. Demikian dari kesehatan Kepala Puskesmas Ciletulik ya, Ibu Haji Ilmi yang Ibu Haji Ilmi ada, Dokter Ilmi ada sudah hadir. Alhamdulillah pada hari yang pagi menjelang siang ini dalam rangka musrembang desa, musrembang musyawarah perencanaan pembangunan ya, pembangunan desa tahun 2022 yang rencananya untuk tahun depan. Nah syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang di hari ini kita berdoa mudah-mudahan kehadiran kita ya untuk menggagas memprakarsai pembangunan mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya outputnya ya kita minta kepada Allah dilancarkan dan harapan kita adalah menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan dengan segala kerendahan hati ya. Di awal saya diberi kehormatan untuk tadi ya sebagai prolog pertama adalah Bapak Lukman dan Pak Hambali Ketua BPD bahwa yuk sama-sama ini acara sudah menjadi nomenklatur musrembang setiap tahun Pak Hambali ya Pak Lukman ya. Nah ini sudah menjadi nomenklatur rumus tidak bisa tidak apapun pengajuan ya dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi ya, infrastruktur dan sebagainya itu kita masukkan dalam sistem musrembang, kita ajukan. Nah musyawarahnya disebut musrembang. Nah ini nanti bagaimana pendataannya adalah bahasanya adalah hodata, apa aja yang kira-kira RT RW ajukan punya angan-angan untuk kepentingan masyarakat, semua masukan nanti ya ada di RKP, nanti ada tahapan-tahapan dan aturan mainnya, mana yang skala prioritas, mana yang juga kita bisa sementara tunda dulu. Nah hal ini adalah menyangkut dan terkait juga dari sentra pendidikan seperti Pak Haji Juanda ya, dari sentra-sentra pendidikan apapun itu pengajuan terus datang bantuan dan sebagainya dari manapun ini tertata kelola dan semua sudah ada di lingkup diwadahi oleh undang-undang ya, yaitu yang namanya Undang-Undang 2014 barangkali ya 2014 tentang SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah Secara Nasional. Ini sudah masuk lingkup itu. Apapun itu bentuk bantuan dan permohonannya. Nah ini sudah tertata kelola sehingga banyak pertanyaan bahwa SIPD sekarang tambah jelas. Karena itu adalah awal pengelolaan data sehingga di situ ada di dalamnya perencanaan lalu sampai kepada strategis dan sebagainya. Jadi ada bahasa isu apa yang diperlukan itu semua lewat dan wadah sistem SIPD itu. Ini semua harus terakomodir di SIPD ya. Alhamdulillah
pada siang pagi menjelang siang ini kita dapat hadir, sehingga apa yang direncanakan oleh desa ini menjadi diketahui adanya semua. Hadirin yang saya hormati, teristimewa Bapak RT dan Bapak RW, sebelum nanti secara teknis ya dipresentasikan usulan bapak-bapak semua mewakili masyarakat umum, nanti akan dijabarkan ya. Maksud saya dari depan saya prolog dulu, nanti diperjelas dengan aturan-aturan mainnya oleh Pak Lukman dan Pak Bali ya, yang ahlinya. Nah ini jangan sampai seluruhnya kita tidak dalam koridor aturan. Barangkali sekilas tentang aturan musrembang adalah esensinya seperti itu. Lalu yang lain adalah bahwa ini juga menggambarkan, mohon maaf ya, dan saya rek wakca ya KRT di RW bahwa jabatan saya sebagai kepala desa yang dulu Bapak Ibu mewakili masyarakat itu didoakan dan didukung, maka jabatan saya sebagai kepala desa mewakili masyarakat itu insya Allah akan berakhir di bulan Maret Pak Lukman, kalau tidak salah Pak Bali ya baca ya, bulan Maret. Sehingga mohon pertama saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kira-kira memaafkan? Baik dalam bentuk garda pelayanan, lalu tingkah laku ya, dan lain sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setelah itu saya mohon doanya, dan kita berdoa semua, mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur ya, lalu dengan harapan selalu dalam taat dan lindungan taat kepada Allah, sehingga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada hari ini, momen ini tepat buat saya ya Pak Lukman, Pak Bali, bahwa ini Pak RT, Pak RW, ini adalah gambaran grand design bagaimana tahun depan, tahun 2013, 2014, 2015, 16 sampai 5 tahun ke depan. Ini kita sudah rancang dari sekarang gitu. Tapi jujur, sementara saya harus patsun dan loyal kepada aturan pemerintah. Apa itu? Pada tanggal 21 Maret kalau tidak salah, deadline habis jabatan saya, harus saya ikuti, saya kembali mundur dan mencalonkan kembali. Mohon doanya. Nah ini adalah grand desainnya untuk ke depan. Jadi saya tidak begini, ayo manggesan dia musrembangnya mau datang, tidak ya. Bisi ayah RT di RW itu karena sudah militan banget, besing palurah mau nyalon deui, nah itu mau datang. Tidak seperti itu. Kita niatkan ini adalah gambaran 5 tahun ke depan, lalu inilah rancangan kita. Lalu ada orang tanya visi misi Pak Lurah di periode ketiga apa? Paling tidak ini yang prioritas. Betul nggak Pak RT? Ini misi kita adalah membangun desa dengan pakai regulasi program yang sistemnya adalah SIPD sekarang. Yang kedua, ya, saya ingin bahwa ke depan di periode kita ketiga, insya Allah kita ya masih kita sama-sama kita doanya hakul yakin ya, insya Allah kita punya keyakinan visi misi saya yang ketiga ya ada padol Allah itu adalah sama dengan niatan saya dan niatan bapak-bapak sekalian yang mendukung mendoakan saya. Nah, adalah ekonomi yang harus kita gebrak. Kira-kira kalau ada bahasa Ibu Eli, ada Bu Eli ya sebagai pelopor UMKM, saya akan dorong pencitraan untuk pelaksanaan menghidupkan mikroekonomi. Setuju nggak? Itu visi dan misi saya salah satunya Pak RW ya, sektor ekonomi. Punten gini, jangan Pak RW datang, Pak RW ajat ya, banyak Pak RT siapa aja, Pak RW Ari, Pak RW Micang, barangkali kan apa yang ditinggalkan nanti setelah menjabat. Saya mungkin setelah habis jabatan nanti mau 2 periode, 3 periode, katakan boleh 4 periode umpama ya, RT juga sama. Terus apa yang kita tinggalkan?
Jadi embung nganinggalkan jalan butut doang gitu lah. Paling tidak kita menggagas, memprakarsai ya apa yang kita mulai dan pelopori. Untuk apa? Kita mudah-mudahan umur panjang untuk anak cucu kita ke depan. Tersebut namanya. Pak Hambali pernah gebrak dulu di kecamatan terkait dengan urusan adalah masalah gemah baca Quran, yakni MTQ tingkat kecamatan, digagas oleh Pak Hambali, Pak Lukman, Pak Haji Bagio, dorong oleh MUI kecamatan. Gaung itu akan tertinggal sampai anak cucu kita. Kita ingin seperti itu, ya, ingin seperti itu sehingga kebaikan yang kita tinggal itu insya Allah menjadikan pahala buat kita semua. Nah, saya ingin visi-visi ke depan itu di periode ketiga, andai padahal Allah sesuai dengan harapan kita tadi. Katakan ini apa namanya regulasi program desa kita, Pak kita ada 1 miliar ya, 1 miliar kurang lebih 1 tahun. Bahasanya begini Pak Bali, taruhlah pas hari kita ambil 60-40, 60 untuk infrastruktur jalan, yang 40 untuk pengembangan dan penyertaan usaha gitu. Nah ini seperti itu. Lalu yang kecil resikonya menurut saya nih, saya bukan ahlinya, nanti kita rapatkan dengan BPD. Yang paling resikonya kecil adalah usaha, yaitu adalah menata kelola lahan yang ada, yakni adalah tempat apa kira-kira? Tempat wisata. Penyertaan modalnya kecil. Pertama nggak beli tanah, tinggal ngababat doang sawah ayeuna nama nu marana restoran Jerman yang anak empang yang sawah yang kebon hium jadi restorannya. Bener gak bahaya dibagi? Tidak mesti ke kota sekarang. Maksud saya RW adat sama RW dadang gabung, puter otak bagaimana kita bikin restoran tuh di Cibunut kayak apa gitu, maksudnya tuh supaya ada gagasan yang kita gagas. Pernah dilirik ya dari tingkat provinsi Bu Eli, ternyata guru juga si Sadane itu, ini dari salah nih, itu ada yang melirik Pak Wadir agar itu dibuat restoran gantung. Tuh begitu kan yang punya modal beli gantung kemana kita kata itu kan satu buaya semua apa itu apa banyak kuntilanak ya, tapi orang punya modal seneng mau tempat gitu kan itu. Kata ulama bingung Pak Jawinya, deket Pak Jawi di Pausan Jawi di Lebak Mencai Pak Haji Lukman. Saya pernah mengajukan dengan apa namanya sampai ada debatable Pak Lukman ya terkait dengan wisata Bu Dokter. Ini kan kita dilalui oleh Kali Dei Sasak yang awalnya adalah sumbernya dari ATS. Ini mengairi 8 desa, kurang paling payu nih paling depan. Dei Sasak debit airnya tinggi, deras airnya hebat. Maksud saya kita beli apa namanya perahu karet, di situ kita buka di sini dermaga kecil, naik bocah nih yang ramai nggak usah RW datang, nah bocah nih naik dulu tuh goceng setiap Sabtu Minggu beramai tuh, bapak ayah naon ayah perahu karet itu lewat goceng, gitu. Mimitina malah lagaan udah kan rame, ya kan rame. Nah udah kesono turun di tempat Haji Lukman itu kan ada pokdakan tuh, turun di situ. Terus dari situ diangkut Bu Eli ke Satu Cilala, ada mobil wak-waknya tuh, bayar lagi goceng, coba umpama rame, itu perahu balik lagi kemari kudu ada motornya. Ini perahu mundar mandir kayak keserame, mau nonton ayah naon itu, tuh kira-kira seperti itu. Modalnya tuh belum pakai modal, mentak kayak perahu mah. Tuh maksud saya begitu kira-kira tuh. Jadi belum bicara modal tuh, ya. Belum bicara modal. Ada ngomong ke Pak Lukman Pak kira-kira ini minta perahu karet kemana ya, ngomongnya minta jangan beli orang banyak ya, kira-kira artinya kita punya ide, ada kemauan begal. Contohlah di Patohawi ya, bisa cepet muarakan puasa Allah ujung, tapi karena memang yang menggagas almarhum Dewan kan jadi hidup juga lumayan. Yang komses terus ada lagi di Cihoe, ada apa tuh? Di Cokrek ya. Seperti itu kita bikin. Jadi gini, ulah jalan deui gitu loh. Jalan kan ayah waktu 4 tahun kerja, 4 tahun ya. Tidak ada bekas. Maksud saya itu kita hidupkan desa kita banyak banget. Ada RT sama RW datang, tantangan RW Ari punya ide sama RW sama RT sama mandor. Pak Lurah bikin restoran gantung Satu Cilala, kita urus tuh. Itu kan kita apa? Kita bikin panggung-panggungnya, terus kita tata kelola bagaimana caranya.
Pak Lurah di Pondok Cilangkap, Poncol ada tanah wakaf pinggir jalan, kita bikin apa mini stand gitu kita jualan. Di Binong tuh ada jalan tuh, kita bikin juga stand. Ada ide dari bawah RT RW. Belum bicara penyertaan modal, harus pakai modal. Apa ngomong ke Pak Atma, kita atur duduk dengan BPD. Tuh kita hidupkan penyertaan modal sekian, lalu kita musyawarahkan atau kita bikin seperti musdesnya jalan. Maksud saya ada gagasan seperti kita hidupkan di tahun depan. Kita gagas dari yang terkecil, bangkrut mulai lagi, gitu kan gitu. Jadi saya ingin dari Tugu Lele itu ada jalan-jalan, marka jalan, kalau perlu ada usulan dari RT RW diketahui, nanti kita rapatkan Pemdes dengan BPD, bikin saung-saung kecil apa namanya, pakai yang setengah permanen lah, pakai pakai apa? Pakai awning, stand gitu. Umpama bagaimana kita pertimbangkan mengganggu enggak dari jalan umum sebagainya. Jadi begitu dia Tugu Lele, itu kan Tugu Lele masuk ke Desa Babakan, mentasbihkan bahwa Desa Babakan sentra perikanan. Pak Lele nama geus alancur, bener esek dan Lele di Babakan. Tugu nama ngajekir satu tuh. Begitu masuk dari dia Tugu Lele itu pinggir-pinggirnya jangan kumuh. Iya matangkal jauh segala enak, lalu ayat naon eta cek gubuk-gubuk pada miring nek bongkar harus tebaran bogor. Nah di gigirnya ditata ayat 10 kios sebe. Saya Pemdes akan rapat dengan BPD, RT sama RW kelola bagaimana caranya ini, RW terdekat dan RT terdekat, kan gitu nih ceritanya. Penyertaan modal tinggal ngomong ke Pak Atma bagaimana payung hukumnya, itu kita hidupkan misi saya ke depan. Setuju kira-kira? Kita berdoa, Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti itu. Salah satunya adalah gagasan-gagasan yang saya lempar formula kepada RT RW. Di setiap wilayah banyak tanah wakaf, betul, tanah wakaf, ya. Terus tanah yang apa namanya tidak berbuat atau apa, cari tahu ke RT RW, rapat lempar ke Pemdes, saya akan rapat dengan kita optimalkan. Saya tuh Cilala banyak yang ngasih masukan ke saya, Pak Lurah ini dibikin restoran gantung kan gitu. Tapi kalau kita kompak semuanya jadi. Banyak contoh kasus penyertaan modal ke BUMDes, hati-hati dalam pelaksanaan BUMDes. Penyertaan modal ratusan juta, ujung-ujungnya Pak itu ya Bang Bali tahu banget sama Pak Lurah. Orang ada ujungnya duit ludes ratusan juta. Kan gitu. Jadi kita bikin usaha yang tidak begitu resikonya tinggi, modalnya kecil tuh. Itu gambaran misi saya ke depan. Mudah-mudahan saya sampaikan tadi, sementara saya harus patsun dan loyal pada aturan pemerintah, sehingga harus ikut aturan. Pada tanggal 12 Maret walaupun punya gambaran visi-misi grand design, punya RT, punya RW ya diwadahi oleh pemerintah desa seperti ini, dan visi-misi saya secara pribadi adalah tadi kita gaungkan mikroekonomi dalam penyertaan modal yang sudah terplotting 1 tahun 1 miliar. Itu visi-misi saya. Yang kedua, yang paling terakhir saya gagas bahwa kepentingan mendasar masyarakat adalah pendidik. Pertama kesehatan, alhamdulillah hadir Ibu Dokter ya. Yang kedua adalah pangan ya, yang ketiga adalah pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan nanti Pak Guru juga ada sarana dan prasarananya apa yang diajukan. Setelah rapat, saya ingin Pak Korir sebagai LPM itu meninjau lokasi sentra pendidikan Pak Pusat Jawi ya. Itu sudah banyak diapresiasi oleh SKPD lalu dari kementerian segala macam. Yang intinya yang sekolah adalah putra putri ulang Sababakan. Gitu. Nah, ini kita hidupkan seluruh sentra pendidikan terkait apalagi SDN ya, MI, Sanawiyah, semua kita dorong. Jadi jangan dipersulit. Walaupun pengajuannya beda, nanti semuanya adalah terkumpul di SDPD partnya, semua terkontrol gitu. Nah, itu supaya satu pintu. Yang kedua, yang paling mendasar adalah kesehatan. Nah, ini kesehatan, Bu Dokter, saya jabarkan sedikit Pak tadi bahwa puskesmas itu adalah garda terdepan, itu pelayanan sebagai penunjang tanganan pemerintah pusat. Puskesmas, ada puskesdes di sini juga. Ibu Hajiati pernah melayani ya, setiap hari diatur
Terus itu kita minta tolong hidupkan. Pernah saya mengajukan ke dokter, yaitu pustu ya, puskesmas Batu kalau tidak salah ya. Sampai tanahnya square meter sudah diukur segala macam, tapi belum ada sampai sekarang jawabannya. Nah ini sementara ini kesehatan luar biasa ya. Kita sudah lalui 2 tahun lalu karena COVID. Ini penanganannya kerjasama antara RT, RW, dan desa, kecamatan. Ini juga luar biasa. Saya sangat mengapresiasi kepada pihak kecamatan dan Ibu Kepala Puskesmas di Betukudi. Selanjutnya adalah ada bahasa Pak Guru. Selalu ada bahasa gini, Pak Ud katanya dananya masuk ke dana desa. Itu satu, Pak Ud. Ternyata kan aturan itu simpang siur dan update Pak Ustaz Jawi. Satu tuh. Jadi diperjelas. Ngomong masyarakat di luar, tapi begitu dijelasin ternyata aturan yang seperti itu. Nah, tutor PAUD tuh dulu kan. Jadi bahasanya begini di masyarakat, begitu viral masuk duit, seluruhnya duit pakai masuk ke desa. Begitu kita periksa, yang mana buat yang bagiinnya, kan begitu. Jadi aturan belum dimulai, siwar udah rame duluan. Tuh, kan Pak Tua yang bicara aturan, kan gitu. Terus terkait dengan ada suka saya dengar Bu Dokter ya, punten itu juga kader katanya duitnya ada di desa, duit A, B, C ada betul. Tapi A, B, C-nya kadang-kadang belum ada aturannya. Kader udah ngomong katanya di desa, lihat kapan suruhnya, suruh siapa duitnya, yang pada bingung jadinya. Nah ini kadang-kadang hal ini harus diterapkan Pak ke Bu Dokter ya, sehingga tadi. Jadi pada momen seperti ini, yuk sama-sama nanti ada perwakilan adu regong sedikit, lempar ke Pak Atma untuk diterangkan. Jadi duit apa aja yang masuk ke ADD, gitu kan? Ada yang ada duit kepala sekolah, ngomong kepala sekolahnya biar Pak Atma ada, kalau ada kasihin ada gitu. Tapi kalau nggak ada apa yang dikasihin kan gitu, umpama ya. Tapi yang jelas adalah semua sistem SIPD itu adalah sebagai wadah penyaji sajian yang tata kelola yang menyajikan untuk masyarakat sampai kepada perencanaan, lalu timbul nanti hasilnya adalah kebijakan yang strategis. Ada di sini sistemnya, mana skala prioritas dan mana yang nanti bisa kita tunda. Itu saja sebagai prolog. Mohon maaf rada lama. Sekali lagi mudah-mudahan tidak begitu banyak pertanyaan karena ini dari RT dan RW ya. Jangan 12 kurang. Pak Sekja pasti ada urusan, paham Bali ketua itu. Jadi kurang jadi cepet dahar, bener gak? Ulah tinggilah teuing, gitu. Pokoknya asal gede jadilah gitu. Yang belum usulin tanya, gitu ya. Seperti. Nah, bansos, satu lagi bansos nih. Perlu saya komentari bansos, kira-kira. Nah, bansos itu paham kali di kita itu babakan paling banyak. Alhamdulillah. Kata saya alhamdulillah, tapi kata Pak Lukman geleng kepala mah paling aku babakan begini ini miskinnya tuh kan begitu, benar nggak? Ada 1030, nah populasi penduduk 10.000, nggak usah ngomong 12, 10, yang dapat 1.000 lah kita anggap 9.000 doi menang deh, untuk menang. Kira-kira kita bansos jadi pihutun ke masalah, tapi bingung ya. Pokoknya jelema untuk menang bansos, masyarakat sudah tahu bahwa Pak Cecek, Pak Esra, Pak Lukman. Kan laman Cecek liwat kemarin ke luban macebean, itu kan, tuh si Cecek, tuh kan gitu. Jadi Pak Cecek udah batik tulang segala macam, ke pokoknya ketika bagian mengalami bean, kan gitu. Ini resiko, itu. Nah, ada hitungan-hitungan saya ya. Yang jelas adalah babakan Pak Lukman dan Amarin Bintau database penerima bantuan bansos itu Pak RW datang kita paling banyak. Artinya harus kita ambil dan kita bagikan kepada, karena by name by data ya Pak ya, kan gitu. Saya bilang ke Pak Esra, Pak Lukman, kalau by name by data, walaupun dia yang ekonominya rendah mampu, yang miskin tidak dapat kasihin. Kalau diganti, kamu yang kena. Timbul pertanyaan, saya rumah data itu saya kayak orang tahu yang ada data dari mana? Itu kan dari pusat dulu, nggak tahu dari mana. Makanya sekarang ada perencanaan pencacahan, kembalikan sensus, mungkin multifungsi nanti urusan. Itu kriteria seperti itu. Yang terakhir, Pak Padir, habis rapat, tolong nanti dengan Pak Opik, Pak Padir ikut saya ke pembangunan produksi ikan di Haji Lukman. Itu ada jembatan yang RAB-nya 190 juta.
Tapi sistem bangunan yang pakai kanal hak luar biasa. Nanti kita contoh, kita adopsi untuk di program Samisade yang konon beritanya dibagi dua, Cilangkap ya, itu adalah Cor, kesananya jembatan. Jadi jembatan kita acuannya ke sana, Pak Kodir dengan Pak Kodir nanti supaya bagus. Itu pemborong yang melaksanakan. Mohon doanya semua grand design, visi-misi, gagasan dan pemerasan RT/RW untuk menampung aspirasi masyarakat ini disebutnya sign of crisis. Masyarakat perlu dengan pengejawatan program ini. RT dan RW di depan lewat wadah musrembang. Mudah-mudahan seluruhnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam hingga kita pagi ini dapat bersilaturahmi. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga kita sebagai pengikutnya. Terima kasih pada Pak Sari, kasih pemerintahan Desa Babakan sebagai wawancara, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta staf, juga Bapak Camat dalam hal ini diwakili oleh Pak Lukman dan Pak Romali beserta jajaran yang saya hormati. Jangan sampai nanti jadi bahasa gini. Di periode saya BPD-nya Pak Lurah, periode kepala desa yang kedua ada lingkungan RT Jali, Lurah 2 periode jalan aing becek-becek kene. Padahal RT-nya nggak pernah ngusulin gitu. Jadi maka hari ini ya, ini sebenarnya kalau nanti belum juga nanti dipaparkan oleh Pak Sekdes ya, kalau tidak masuk masih bisa dikasih masukan nanti Pak Sekdes ya. Ya, usulannya belum ada di Pak Sekdes, nanti masukkan saja. Adapun nanti dibangun atau tidak di tahun 2023, kita lihat nanti skala prioritasnya. Ya, mana yang lebih penting gitu. Ya. Jangan gini, ngusulin baik tapi tidak dibangun. Sekarang ini kan kalau saya lihat di grup banyak titik-titik jalan yang direncanakan kemudian tidak tergarap oleh karena terbentur anggaran, itu banyak swadaya ya. Itu kan paling tidak dapat meringankan tugas kepala desa yang mestinya itu dibangun, dirancangkan dalam musrenbang ini dengan kegotong royongan. Itu kan apa namanya, memperkecil lah ya, memperkecil. Ya, ada beberapa titik swadaya yang dibangun oleh masyarakat digerakkan. Tapi jangan menjadi saingan pemerintah desa. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun ya keterlibatan warga masyarakat itu adalah rakyat desa. Jadi oleh karena itu paling tidak dengan adanya pembangunan swadaya itu meringankan yang harusnya kita anggarkan dalam musrenbang. Kalau udah dibangun ya bisa ke yang lain nanti. Ya. Tapi itu jangan menyaingi, paling tidak ya soan lah ya Pak RT, Pak RW di lingkungannya masing-masing. Syukur itu kalau ada gerakan gotong royong ya. Kalau mau didalilin sama MUI ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Itu kan membangun jalan itu aturan orang ngaji becek, tahlil becek, jadi enggak kan larinya kepada ibadah ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah. Tapi paling tidak hari ini kalau tidak salah Musdes itu tanggal 15 ya dengan Pemdes untuk pembentukan panitia berdasarkan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa itu di tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 November ya, berarti bulan depan ya, untuk pembentukan panitia. Jadi panitia akan dibentuk oleh BPD nanti, yaitu dalam jangka waktu 9 hari antara tanggal 14 sampai dengan 27 November. Kalau itu nanti panitia setelah terbentuk, maka nanti tugas panitia itu
melaksanakan tahapan-tahapan daripada pemilihan kepala desa. Ya. Kemudian untuk kepanitiaan ini berdasarkan Pergub nomor 66 tahun 2020, panitia inti itu ada 9 ya, dan boleh lebih ya, dan boleh lebih. Kemudian setiap TPS, anggota KPPS-nya itu ada 5 orang ya. Jadi kalau diprediksi berdasarkan estimasi dari Disduk Capil, jumlah hak pilih di Desa Babakan ini ada 12.000 hak pilih. Kalau per TPS itu 500, berarti kita sebanyak 24 TPS. 24 TPS. Petugas KPPS-nya itu ada 5 orang, ketua, sekretaris, merangkap anggota, ya, dibantu nanti keamanan 2, ya, berarti 7. Nah, kemudian karena anggaran ini juga sudah terbuka, ya, dianggarkan oleh pemerintah daerah bahwa per pemilih, ya, anggarannya itu sebesar 30.000. Bukan berarti uang 30.000 itu dibagi kepada 12.000, bukan. Ya, kan pada nanya cek Pak Ajeng ya anggaran anak aing peta be aing 5 aing di keluarga aing aya 5 gitu. Dari kali 30 lumayan. Bukan begitu, Pak. Karena itu kemarin di grup BPD kabupaten ada yang gitu, ada yang ngitung anggaran 30.000 lumayan karena keluarga kurang ya aya 3 ya. Kurang salagi majikan 2 anak gigi cenah. 90 cenah. Jangan kan dicalon kades urang. 6 amplop cenah. Kalau calon ayah 5, gocap-gocap 250 dicopot kabeh. Itu kan ya, kayak begitu, untuk mesos gitu. Nah, jadi kembali lagi untuk Pak RT ya, kalau nanti ya Pak RT makan aparat ya seperti netralitas ya, itu perlu dijaga terlebih-lebih nanti kalau jadi panitia. Jangan umpamanya dia meraih suara Kak Ain ya, Bu Ain mau diundang bisa dikeroyok RT. Dia sih dia diajakkan ngomong lah Bu Ain hesek doyongna ka ditu bae. Bu Ain mau diundang ya diancam babak belur RT. Ulah ya. Ya, pokoknya itu mau milih siapa ke, pokoknya jaga netralitas, undang baik ya, undang baik. Saya sih berharap gini dari BPD. Mudah-mudahan calon itu lebih dari 2. Mau 3, mau 4, mau lebih dari 5 seleksi. Ya. Kenapa? Saya khawatir seperti apa yang disampaikan oleh mantan kasih DPMD Pak Denny. Ya, Pak Denny itu di tahap pertama dulu katanya calon itu ada 2, ya, calon itu ada 2. 2 hari lagi mau pelaksanaan ke hari H, meninggal. Kartu suara sudah dicetak, undangan sudah disebar. Kan aimat itu bisa direlay. Nah, karena itu sudah dibuat memang itu gitu, ya akhirnya pelaksanaan terus. Calon nggak bisa tunggal, tetap aja walaupun dia meninggal. Jalan karena kartu pemilihnya kan udah jadi, kartu suaranya. Kartu suaranya. Yang nanti ketika itu nanti dipilih calonnya 2 yang meninggal itu jadi. Yang meninggal itu terpilih karena suaranya banyak, kan dia yang jadi. Laku mahalanti. Iya kan? Kan gitu. Nah, makanya itu jaga-jaga kan. Ya kalau umpamanya disiram calonnya dia meninggal, walaupun masyarakat tahu ya bahwa calon si Anu itu wafat, meninggal, tapi karena udah apa namanya, tim suksesnya udah ke situ ya terus aja walaupun meninggal. Nah, ujung-ujungnya kan nanti ya, PLH ya. Seperti pernah kita tonton di TV, dia terpilih jadi kepala desa karena berproses hukum, dilantik, di-share, habis dilantik, dibentiin. Itu mah bubuhnya.
kelihatan orangnya, gitu kan, kalau kasus hukum. Habis dilatih, udahan, sekedar nikah dan misalnya tenaun, langsung dicerai dirinya. Ulah ini kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa nanti insya Allah di sekitaran tanggal antara 14-27 November kami dari PPD ini akan membentuk panitia 9 ya, sesuai dengan aturan Pergub nomor 20 tahun Pergub nomor 2 tahun 20 nomor 66, yaitu tentang kepanitiaan. Jadi panitia nanti pemilihan ini Pak disebar, nanti tergantung nanti apakah per RT per RW, dan itu ada juga masukan dari Pak Sekdes bahwa TPS yang tadi saya sampaikan itu 500, itu sebenarnya bisa lebih ya. Syukur-syukur kalau kita TPS itu tidak mencapai segitu ya. Tidak, artinya kalau satu TPS itu 1000 umpamanya, syukur-syukur saya sih berharap ini, kalau itu bisa diatur per kadus, ya kita bagi 7 tempat. Ya, kalau itu bisa, ya. Jadi kita kan ada 7 kadus tuh, kita bagi aja 7 komandoran. Kalau itu bisa. Kalau 7 kadus itu tidak bisa, ya per RW. Per RW itu kan kita hanya 14 RW. Ya, kalau itu bisa. Tapi kemarin regulasinya kata Pak Sekdes bisa hanya lebih dari 500. Pokoknya hak pilih di sini ada 700 nih. Kalau dikesonokan yang 200 lebih jauh, udah aja di satu TPS kan. Regulasi seperti itu Pak Sekdes. Ya, seperti itu. Dan insya Allah nanti mungkin karena panitia pilkades ini Pak berjenjang, ada di tingkat desa, ada di kecamatan, dan juga ada di kabupaten. Mungkin apa yang barusan saya sampaikan itu, kalau nanti ada masukan dari masyarakat, ya kami akan tanyakan ke kecamatan. Mungkin Pak kecamatan juga nanti akan menanyakan juga ke Pak. Boleh aja kalau memang ada rencana di lingkungan Bapak, musola atau masjid, umpamanya mau direnovasi tahun 2023, itu dimasukkan saja. Karena sekarang daftarnya sudah online, ya. Jadi atau nanti punya relasi ke partai, ya, bikin proposal, ya, itu karena nanti bisa tercegah apabila tidak ada, ya itu. Jadi oleh karena itu usulan pokoknya saya tahun depan ini 2023 mau merenovasi majelis taklim atau musola atau masjid, itu dimasukkan saja nanti ya. Kalau kan biasanya itu melalui proposal, baik itu melalui partai karena dia punya kedekatan dengan orang-orang partai minta bantuan, itu dimasukkan saja. Demikian barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk periode ini akan berakhir, tetapi kami harap masukan-masukannya, karena walau bagaimanapun ini adalah lanjutan dari prioritas atau program-program yang tertuang di dalam RPJMDes Pak Lurah untuk periode saat ini. Jadi kami mohon segala macam masukan, baik itu tadi Pak Ketua DPR menyampaikan tidak hanya infrastruktur dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan. Dan perlu diingat walaupun memang sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu berada menjadi kewenangan di kabupaten, tetapi tetap diawali tetap pada penginputan melalui SIPD desa. Karena selama ini ada anggapan bahwa untuk pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab kabupaten, betul tanggung jawab kabupaten, tetapi untuk SIPD-nya tetap melalui desa. Jadi untuk Bapak Ibu khususnya SD negeri dan mungkin kesehatan itu silahkan berkoordinasi desa untuk diinputkan di SIPD. Begitupun yang lainnya. Kemudian untuk prasarana ibadah sekolah swasta dan PAUD dan yang lainnya itu nanti bisa melalui usulan hibah. Nah, jadi tapi dengan catatan kalau untuk majelis taklim atau prasarana ibadah itu dalam bentuk yayasan yang berbadan hukum, dan memang tahapan-tahapan prosesnya itu memang harus berbadan hukum. Jadi mumpung ada waktu, karena kan kita itu untuk hibah itu diperkirakan di bulan Februari setelah musrenbang kecamatan. Jadi masih ada waktu sekitar 5-6 bulan ke depan Bapak Ibu untuk mempersiapkan
segera persyaratan khususnya yang ada dengan Kementerian Agama mungkin ya nanti ya untuk majelis taklim dan sarana ibadah. Begitupun dengan pihak sekolah swasta itu bisa melalui hibah, termasuk PAUD. Itu saja. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.